Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada kita semua. Jumpa kembali bersama Ibu di pembelajaran tematik. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggil ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersama, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, marilah kita menyanyikan lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat. Masih ingat tidak anak-anak lagu tersebut yang ada di pembelajaran subtema 1? Kita nyanyi sama-sama yuk.
Itu Cibubur wajah kesedi pagi, merebut hati ningali rasa China. Bu eta saha tinggalanku unggal enji, merebut hati ningali sorot sojana. Bubui bulan, bubui bulan, sangrai bintang, panon poe bisa sate. Bubui bulan, bubui bulan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas tematik kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 2, indahnya keberagaman budaya negeriku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah membaca teks keberagaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari di Indonesia dengan benar. Setelah melihat peragaan tari, siswa mampu menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan tepat. Setelah menyimak bimbingan guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan tangan, kaki, dan kepala dengan berani dan percaya diri. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dengan tepat. Kalian telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Sebelumnya, kita membaca dulu bacaan berikut. Ayo membaca. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Jika kalian sudah membuka buku temanya, silakan buka halaman 78. Kalian bisa lihat di situ ada tabel tentang tari daerah yang ada di Indonesia, yang tersebar ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ibu tidak akan menyebutkan seluruhnya, akan tetapi Ibu akan memberikan contoh salah satu dari beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar yang nomor 1, ini adalah tari kecak. Tari kecak itu berasal dari daerah Bali. Yang kedua adalah tari piring. Lihat, propertinya juga itu ada piringnya ya. Itu berasal dari mana? Dari daerah Sumatera Barat. Gambar yang ketiga, ini adalah tari jaipong. Siapa yang tahu berasal dari mana ya tari jaipong? Ya betul, tari jaipong itu adalah berasal dari Jawa Barat. Dan gambar yang keempat itu adalah gambar tari serimpi. Berasal dari mana? Ya, tari serimpi berasal dari daerah Jawa Tengah. Nanti kalian bisa berlatih ya untuk menyebutkan beberapa nama tarian
yang ada di Indonesia yang tersebar ke 34 provinsi. Pada pembelajaran 2, kalian telah mengamati pola gerak tari daerah. Sekarang, tirukan gambar-gambar gerakan dasar tari berikut. Perhatikan gambarnya ya. Gerakan pertama, kepala menunduk. Lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Gerakan yang kedua, kepala menengadah. Lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Gerakan yang ketiga, kedua lengan terlentang ke depan. Ibu jari ditekuk. Ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri bersama-sama lalu bergantian. Gerakan yang keempat, pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Gerakan selanjutnya yaitu kedua kaki membuka selebar dua telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukan berulang-ulang. Dan gerakan yang terakhir, kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, nanti kalian bisa tirukan di rumah secara perorangan ataupun berkelompok. Kalian telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Kalian bisa mempelajari tarian daerah kalian, namun akan lebih baik jika kalian juga ikut mempelajari tarian daerah lain. Coba baca teks berikut. Simak bacaan yang akan Ibu baca ya. Cinta Tanah Air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini PAUD di Kabupaten Biren, Aceh. Anak-anak PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungong Jumpo, dan Tarek Pukat. Namun, ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana, namun gaya kocak anak-anak dalam penampilan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak, tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Setelah tadi Ibu membaca teks tentang Cinta Tanah Air anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa, dan kalian pun Ibu yakin sudah membaca bersama-sama tadi sama Ibu. Ayo kita diskusikan, apa saja sih gagasan utama dari setiap paragraf dari teks tersebut?
Cinta tanah air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Gagasan utama paragraf ke-1. Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara yang diikuti oleh 9 grup PAUD. Gagasan utama paragraf yang kedua, peserta menampilkan tari daerah dari Aceh dan tarian dari luar Aceh. Gagasan utama paragraf yang ketiga, anak PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suang yang berasal dari daerah Jawa. Ayo kita lihat kembali apa gagasan pokok di paragraf yang keempat. Gagasan utama paragraf yang keempat adalah penampilan PAUD Tun Sri Lanang yang berbeda dengan PAUD lainnya. Gagasan utama paragraf yang kelima adalah ungkapan Ibu Surya Murni tentang anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar dapat melestarikannya. Dan gagasan utama yang di paragraf yang terakhir adalah lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak memahami apa yang Ibu sampaikan. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah tentang sikap atas keberagaman budaya di Indonesia, yaitu selain rumah adat, pakaian adat, ada pula tarian adat yang harus kita lestarikan. Dan tentunya kita sebagai anak Indonesia harus bangga akan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa cintai produk Indonesia. Dan pesan Ibu di masa pandemi ini, lakukan selalu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap di rumah, jaga kesehatan, sehat selalu, dan tetap semangat. Kelas 4B, hebat, cerdas, berprestasi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.